Kita siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Mohon dengan hormat Ibu juga berdoa untuk dengan firman Tuhan yang akan kita. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami semua lewat puji-pujian yang boleh kami naikkan kepada Engkau. Dan hari ini Tuhan kami bersama-sama siap untuk mendengarkan sabda Engkau. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah mata hati dan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu saja. Demikian pula hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga setiap firman yang disampaikan ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Berkati kami semua Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita berangkat dari Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Saya menyampaikan salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Saya membacakan ayat 1, saudara secara bersama-sama membacakan ayat yang kedua. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negeri ini dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Silakan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya beri tema panggilan Abraham. Abraham ini pada akhirnya nanti disebut sebagai Abraham. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, ada 3 bagian penting dari panggilan Abraham ini. 3 bagian penting dari panggilan Abraham ini yang identik, yang sebenarnya identik dengan panggilan kita, panggilan Tuhan terhadap kita. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan pelajari bersama-sama bagian penting itu satu persatu dari panggilan Abraham. Yang pertama, bagian penting dari panggilan Abraham itu adalah panggilan untuk keluar dari zona nyaman. Ya, ayat yang pertama itu dikatakan apa? Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang jelas, negerinya belum jelas. Ya, jadi ke negeri yang belum jelas, masuk anak berantak seperti kira-kira. Ya. Jadi perintah atau panggilan Tuhan kepada Abraham ini adalah untuk keluar dari zona nyaman. Zona nyaman ini. Nah, bagaimana Tuhan memanggil Abraham? Bagaimana Tuhan memanggil kita untuk keluar dari zona nyaman? Itu seperti raja wali yang sedang melatih anaknya terbang. Saudara bisa melihat dalam Ulangan pasal yang ke 32 ayat ke-11 dan 12. Ulangan 32 ayat ke-11 dan 12. Dikatakan laksana raja wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada ilah asing menyertai dia. Jadi bagaimana Tuhan memanggil kita keluar dari zona nyaman? Seperti raja wali yang melatih terbang anaknya. Bagaimana raja wali melatih terbang anaknya? Memporak-porandakan isi sarangnya. Dengan kata lain, namun demikian maksud saya, ketika diporak-porandakan isi sarang itu, raja wali itu tidak langsung terbang begini, tetapi anak-anaknya yang mungkin berkeriapan, mungkin panik dan lain sebagainya, cemas, khawatir dan sebagainya. Bagaimana ini? Si elang tadi, si raja wali tadi bukan hanya merusak sarangnya, tetapi mendampingi terbang anak-anak. Sehingga ketika anak-anaknya mulai jatuh, ya menopang, menolongnya. Seperti itu, ya, Tuhan memanggil kita keluar dari zona nyaman kita. Yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui kisah ini adalah bahwa zona nyaman yang sesungguhnya itu bukan berada di sarang. Zona nyaman yang sesungguhnya itu bukan berdiam di sarang bagi anak-anak raja wali, tetapi zona nyaman yang sesungguhnya itu adalah terbang bersama Tuhan. Amin.
yang kita kenal bagaimana sebagai penyertaan Tuhan. Jadi ketika kita disertai Tuhan, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka neraka pun bisa jadi surga. Akhirnya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, sudah kasih Tuhan. Maka tak heran kalau Musa ini meminta penyertaan Tuhan sedemikian rupa dalam Keluaran 33 ayat 15. Kalau engkau sendiri tidak berjalan bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami pergi dari sini. Keluaran 33 ayat 15. Ini luar biasa, saudara. Musa ini ngerti arti penting penyertaan Tuhan itu, sehingga dia tidak akan berangkat, mereka tidak akan berangkat dari Gunung Sinai kalau Tuhan tidak memastikan bahwa dia menyertai umat Israel. Dia tidak akan berangkat dari Gunung Sinai kalau Tuhan tidak menyertai mereka. Nah, sudah dikasih Tuhan. Namun demikian, saya ingin menyampaikan kepada setiap kita bahwa penyertaan Tuhan itu bukannya tanpa resiko. Penyertaan Tuhan itu bukannya tanpa resiko, tetap ada resikonya. Resikonya apa? Keluaran 33 ayat yang kelima, saudara baca. Keluaran 33 ayat yang kelima, saudara baca bersama-sama. Keluaran 33 ayat yang kelima. Dan kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kami bangsa yang tegar tengkuk. Jika berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Selesai. Ya, sampai dulu. Ya. Resikonya apa kalau berjalan bersama Tuhan? Hidup kita ini harus benar. Hidup kita ini harus baik. Jangan tegar tengkuk. Kita harus taat pada Tuhan. Selama kita taat pada Tuhan, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita aman. Tetapi ketidaktaatan kita itu yang seringkali membuat kita ini tidak merasa nyaman di dekatnya Tuhan. Jadi ini resikonya. Kalau resiko dalam Keluaran 33 yang kelima ini dalam perjanjian lama, resikonya adalah kalau tidak taat ya dibinasakan. Tidak bisa dibina ya dibinasakan. Tapi resiko dalam perjanjian baru, penyertaan dalam perjanjian baru, kalau saudara melihat itu masih ada yang namanya teguran. Oh ya, ditegur dulu. Resikonya ditegur. Kalau kita lihat bagaimana teguran Tuhan kepada Petrus itu keras. Kemarin dulu atau 2 minggu yang lalu saya sampaikan, Petrus itu sebenarnya layak untuk tersinggung. Dikatakan iblis. Jadi ditegur dengan keras. Kemudian kalau ditegur dengan keras tidak bisa, ya dihajar. Sama gue dikatakan dihajar. Jadi masih ada kesempatan. Kalau dihajar tidak bisa, dirasakan, dibiarkan. Ya, dibiarkan itu. Kalau sudah dibiarkan itu, ya berarti bukan miliknya Tuhan, bukan urusannya Tuhan lagi. Jadi seperti bapak yang mengayomi anak-anaknya itu seperti itu. Jadi akhirnya ketika sudah mentok kita neneknya nggak bisa tak neneknya ya sudah jangan. Seperti itu kan. Sudah kasih Tuhan, kita kembali pada firman Tuhan. Ya. Resiko yang ditanggung ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu bergantung kepada ketaatan kita pada Tuhan. Sampai saya mengajarkan kepada setiap kita untuk taat terhadap kebenaran firman Tuhan. Ditentukan oleh ketaatan kita. Ketika kita keluar dari zona nyaman, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mari belajar taat pada Tuhan. Ketika kita taat pada Tuhan, benar-benar zona itu akan menjadi zona yang lebih nyaman daripada tinggal di sarang. Kenapa? Karena kita bisa terbang sendiri. Tuhan melatih kita itu terbang sendiri. Tuhan melatih kita itu mandiri. Tidak bergantung pada siapapun, kita hanya bergantung pada Tuhan. Tidak bergantung pada sarang yang nyaman, tapi bergantung kepada Tuhan. Jadi ini panggilan yang pertama, panggilan Tuhan pada Abraham yaitu untuk keluar dari zona nyaman. Dan Tuhan berjanji untuk selalu menyertai. Ketika Tuhan menyertai kita, maka itulah zona nyaman bagi kita sekarang, yaitu penyertaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, panggilan Tuhan pada Abraham yaitu untuk menjadi bangsa yang besar.
bangsa yang besar. Kalau saya tidak salah ingat, mungkin presiden pertama kita pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengingat jasa para pahlawannya. Kalau saya tidak salah ingat, ya, seperti itu. Jadi ketika Tuhan memanggil Abraham untuk dari bangsa yang besar, ketika Tuhan memanggil kita untuk dari bangsa yang besar, itu artinya supaya kita itu mengingat para pejuang-pejuang kita yang memperjuangkan kita. Firman Tuhan juga berkata, ingatlah para nabi yang telah mendahului kamu. Bahkan lebih daripada itu, kita harus mengingat Yesus yang telah berkorban untuk kita. Amin. Itu sebabnya hari ini kita mengadakan perjamuan kudus dalam rangka untuk mengingat korban Kristus. Ini adalah bangsa yang besar yang harus mengingat pejuangnya. Nah, itulah sebabnya saudara Tuhan, kita kembali pada firman Tuhan. Kalau seandainya kita tidak setuju firman Tuhan kok dikaitkan dengan filosofi seperti tadi bangsa yang besar, mengingat pejuangnya dan sebagainya, setidak-tidaknya bahwa menjadi bangsa yang besar itu adalah janji Tuhan kepada Abraham. Saya mau sampaikan kepada setiap kita sebagai orang Kristen, kita ini sebenarnya seharusnya kita ini memiliki janji Tuhan. Setiap kita itu seharusnya sebagai orang Kristen memiliki janji Tuhan. Hanya orang Kristen yang tidak pernah beribadah yang tidak pernah memiliki janji Tuhan. Mengapa? Ayo kita melihat 1 Timotius 4 ayat yang 8. Baca bersama-sama 1 Timotius 4 ayat yang 8. 1, 2, 3. Yang dari terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dan kesalahan karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Apa yang mengandung janji tadi? Ibadah. Jadi kalau orang Kristen tidak pernah ibadah, berarti tidak pernah mempunyai janji Tuhan. Dia tidak akan pernah mempunyai janjinya Tuhan. Jadi orang Kristen itu seharusnya memiliki janjinya Tuhan. Masing-masing pribadi itu memiliki janjinya Tuhan. Entah apa janjinya Tuhan itu, dan kita memiliki janjinya Tuhan. Dan kita berkata bahwa ibadah yang kita laksanakan tiap hari Minggu, mungkin Kamis dan sebagainya itu adalah mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup ini kita menikmati damai sejahtera, kita menikmati suasana surga selagi kita hidup di bumi ini. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Kalau kita ibadah kan seperti itu. Jangan sampai pujian-pujian yang kita naikkan ke hadapan Tuhan itu menjadi berkat buat orang lain, sementara kita sebagai orang Kristen tidak pernah diberkati dengan pujian. Ini saudara. Kita lihat sekarang ada lagu yang lagi viral, lagu rohani. Betul ya? Lagu rohani. Bahkan ketika saya melihat lagu rohani itu, saya dilihatkan itu, ada orang-orang yang non-Kristen itu merasa diberkati dengan lagu ini. Katakanlah lagu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semua komentarnya itu, wah saya non-Kristen, saya orang ini orang itu, tapi saya sangat diberkati dengan lagu ini lah. Coba kita lihat. Kalau orang luar saja non-Kristen saja diberkati dengan lagu Tuhan Kristen, masakan kita orang Kristen tidak diberkati dengan lagu Tuhan Kristen? Damai sejahtera itu timbul dari ibadah kita. Ketika kita memuji Tuhan, Yesus itulah satu-satunya, dengan penuh sukacita, amin. Yesus itulah satu-satunya. Belum kenal ya. Jadi ada damai sejahtera dalam ibadah kita, bahkan mengandung janji bukan hanya untuk hidup ini, tetapi juga hidup yang akan datang, yaitu hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Jaminannya pasti, karena yang kita ikuti itu yang punya surga. Kalau saudara ikut saya ke Madiun, pasti sampai di Madiun dengan selamat di tempat saya. Ya. Kalau kita mau ke tempatnya Kak tahu di bidang sana, kalau ikut saya, ya Allah halam. Ya. Tapi kalau sudah ikut Kak tahu, ya sampai pasti ke Medan ke rumahnya. Itu logikanya seperti itu. Maka dalam ibadah kita itu ada jaminan hidup yang kekal. So ketika kita ibadah kita itu kita tujukan kepada Sang Pemilik surga itu. Amin. Jadi ini
Maka saya sering kali menyampaikan kepada setiap kita, ayo rajin-rajinlah beribadah, jangan kendor beribadah. Amin. Karena dalam ibadah itu terkandung janji untuk meraih janji Tuhan. Sekali lagi, untuk memperoleh, maksudnya bukan meraih ya, memperoleh janji Tuhan, kita harus beribadah. Dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana untuk meraihnya. Kalau kita memperoleh kan setiap janji itu diberikan kan ya monggo, tapi untuk meraihnya itu, untuk menjadikan janji itu kenyataan dalam hidup kita, itu dibutuhkan iman, dibutuhkan percaya. Mengapa? Karena janji Tuhan itu, janji Tuhan itu banyak atau seringkali itu tidak tinemu, nalar. Janjinya Tuhan itu banyak yang tidak masuk akal. Kita lihat contohnya. Janjinya pada Abraham apa tadi? Janjinya apa tadi? Masih ingat kan kira-kira? Janjinya apa? Menjadi bangsa yang besar. Panggilannya pada Abraham itu adalah kapan menjadikan kamu bangsa yang besar. Tetapi apa faktanya? Tidak punya anak. Ayo kita lihat ayatnya. Ya, ayatnya ada di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-19. Roma 4 ayat 19. Imannya, maksudnya imannya Abraham itu tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Halo, tubuhmu lemah, boleh karena termakan usia ini, tetapi jangan pernah imanmu menjadi lemah. Ya. Jadi imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena dimakan usia. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini dua kenyataan yang rasanya mustahil bagi Abraham untuk memperoleh janji Tuhan. Mustahil rasanya. Tetapi kita melihat imannya tidak menjadi lemah. Kenapa kebanyakan di antara kita itu iman kita menjadi lemah? Karena iman kita itu kita taruh di atas pengetahuan kita, di atas fakta yang terjadi di depan kita. Mari kita lihat ayat selanjutnya 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Taruh imanmu ini di atas kuasanya Tuhan. Amin. Di atas kekuatan Tuhan yang sanggup ya melaksanakan apa yang dijanjikan itu, sekalipun itu janji tidak masuk akal. Tetapi selama kita menaruh iman kita itu di atas kuasa Allah, maka kuasa Allah itu sanggup melaksanakan janji dalam kehidupan kita. Bahkan dalam Ibrani dikatakan Abraham ini mati sebagai orang-orang yang tidak menerima janji. Tapi imannya tidak pernah lemah. Kenapa? Karena dia tahu janji itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keturunannya. Dan kita melihat sekarang ini luar biasa keturunan Abraham, sangat-sangat berkati. Amin. Ya. Nah, itulah sebabnya saya kasih Tuhan, mari kita belajar meletakkan iman kita itu kepada kekuatan Allah, kepada kuasa Allah yang dapat melakukan mujizat ya, dalam kehidupan. Oleh karena ini, mujizat masih ada. Supaya lebih akrab, mujizat masih ada, bro. Jadi percaya, raih mujizat itu, raih janji Tuhan itu dengan iman, dengan percaya. Ya, nama Tuhan itu yang kedua. Yang kedua, panggilan Abraham. Ya. Yang pertama adalah untuk keluar dari zona nyaman. Ketika dia taat keluar dari zona nyaman, dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan janji kamu akan menjadi bangsa yang besar. Itu adalah panggilan Abraham yang kedua, yaitu untuk menjadi bangsa yang besar. Kita pun demikian, ada janji tiap-tiap pribadi itu, ada janji Tuhan yang harus saudara tangkap melalui ibadah hari ini dan saudara imani janji Tuhan itu, maka itu pasti akan terjadi pada waktunya itu. Nama Tuhan. Kemudian yang terakhir, panggilan Abraham yang ketiga adalah menjadi berkat. Panggilan Abraham itu untuk menjadi berkat, untuk menjadi berkat. Nah, berkat yang
yang disalurkan oleh Abraham ini kepada bangsa-bangsa lain, saya berani memastikan berkatnya Abraham itu adalah berkat keselamatan. Mengapa berkat keselamatan? Ya, jadi bukan hanya berkat finansial ya, bukan hanya berkat kesuksesan dalam pekerjaan, ya uangnya banyak, ya kemudian menjadi kaya dan sebagainya. Bukan itu. Berkat dari Abraham itu adalah berkat keselamatan. Kenapa? Mari kita lihat ayatnya dalam Galatia 3 ayat 14. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Kalau saudara membaca ayat sebelumnya, Yesus Kristus mau terkutuk, mati tergantung di kayu salib, kan seperti itu. Untuk apa? Yesus Kristus telah membuat ini supaya apa? Teruskan 1, 2, 3 di dalam berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain. Oleh karena apa? Oleh karena apa? Korban Kristus. Benar kan? Jadi oleh karena korban Kristus, maka berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Maka berkat Abraham ini sebenarnya apa? Bukan berkat finansial, bukan berkat keuangan, bukan berkat kekayaan. Bukan kan? Kalau berkat kekayaan, nggak perlu Yesus itu naik ke salib, nggak perlu. Kalau hanya berkat kekayaan, kita pergi ke Gunung Kawi, kita ingin tuyul, saya ingin tuyul dong. Jadi intinya kita ini kalau hanya untuk kaya, Yesus tidak perlu naik ke surga. Yang apa? Yesus tidak perlu naik ke salib, percaya? Tidak perlu berkorban. Jadi jelas yang dimaksud berkat di sini adalah berkat keselamatan. Yesus mati supaya saudara dan saya hidup. Yesus celaka menjadi terkutuk supaya saudara dan saya selamat. Jadi ada penggantian, ada pergantian. Jadi posisi kita digantikan oleh posisi Yesus. Sebagai orang berdosa digantikan oleh posisi Yesus yang sebenarnya tidak berdosa. Firman Tuhan katakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatkan menjadi dosa supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam 1 Korintus dalam 1 Korintus 5 ayat 21. Jadi yang dikasih Tuhan kita kembali kepada firman Tuhan. Sudah jelas berkat keselamatan dari Abraham itu disalurkan kepada kita melalui korban Yesus. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan panggilan kita? Bagaimana setelah kita itu menerima berkat keselamatan itu? Saya pasal yang ke-42 ayat ke-6, saya 42 ayat ke-6 dikatakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud apa? Penyelamatan. Jadi Tuhan memanggil kita untuk maksud penyelamatan, menyelamatkan orang yang lain. Memegang tanganmu, aku akan membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tidak ngerti jalan yang benar itu lagi? Dengan cara menjadi terang. Maka dikatakan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi hanya dengan cara menjadi terang untuk bangsa-bangsa itulah kita bisa menyelamatkan mereka. Terang yang bagaimana? Terang yang menyatakan kesalahan. Terang itu namanya terang itu kan, saudara bisa melihat saya karena ini ada terang. Kalau misalkan ini gelap semua, malam hari lampu tidak nyala, maka yang terjadi saudara tidak akan cari bisa melihat apa yang terjadi dan apa yang kita lakukan masing-masing. Kan seperti itu. Nah, itu asalnya untuk menunjukkan bahwa jalan kita itu salah, maka perlu diterangi hidupnya. Siapa terang hidup kita? Kita ini terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Bukan berkata seperti itu. Yang menerangi. Nah, ini sulit. Kenapa kok sulit? Karena menyatakan kesalahan itu sulit sekali. Lebih mudah menyatakan apa? Kebaikan. Benar. Yang ikut khotbah Natal tahun berapa di Kediri itu, nah saya khotbahkan terang yang sejati ya. Jadi terang yang sejati itu menyatakan kesalahan, bukan hanya kebaikan. Kalau menyatakan kebaikan itu enak banget, benar. Kalau menyatakan kebaikan yang katakanlah kebaikan yang petani itu baik. Orangnya kenapa? Kalau sering berkorban untuk gereja itu.
Ya, kakak semua yang buat itu Bu Ani. Ya, jadi saya berkorban bagus ya. Ya, Bu Ani langsung kembang kemis itu. Ya. Tapi coba kalau suruh bilang itu si Ani itu tidak benar kelakuannya. Itu harus suruh menyatakan benar. Berani tidak? Apalagi kalau si A itu gampang namuan, gampang tersinggungan, kemudian terus sampai ini kayak ini, berani tidak berani. Tapi kita ini terang, harus menyatakan loh, terang itu harus menyatakan loh. Maka inilah letak kesulitannya, sehingga ketika Tuhan berkata kamu adalah terang dunia yang harus menyatakan kesalahan orang supaya orang itu jadi benar, maka banyak orang yang berdalil. Apa dalilnya? Amsal ayat yang terakhir, Amsal 24 ayat yang ke-11 dan 12 dalam bahasa Indonesia masa kini. Amsal 24 ayat yang ke-11 dan 12. Ayat yang ke-11 dibacakan bersama-sama dalam terjemahan bahasa Indonesia dalam terjemahan baru. Ayat yang ke-11 dibacakan bersama-sama dalam terjemahan baru. Saya akan membacakan ayat yang ke-12. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Silakan 1, 2, 3. Boleh saja kau berkata, di dalam bahasa Indonesia masa kini ayat yang 12. Boleh saja kau berkata, itu bukan urusanku. Sampai di situ dulu, ya. Sampai di situ saja. Jadi keselamatan orang lain itu bukan urusanku. Benar sudah. Benar. Keselamatan orang lain itu, keselamatan manusia itu memang urusan Tuhan. Benar. Tetapi kalau kita tidak menjadikan urusan Tuhan itu urusan kita, maka urusan kita tidak akan pernah menjadi urusan Tuhan. Itu yang sering kali saya sampaikan. Kalau kita tidak menjadikan masalahnya Tuhan itu masalah kita, maka masalah kita itu tidak akan pernah menjadi masalahnya Tuhan. Tahu ya maksudnya ya? Ayo kita belajar. Jika saudara-saudara tidak mempermasalahkan diri kita, ketika kita tidak datang ibadah di hari Kamis, di hari Minggu, itu tidak dipersoalkan, tidak dipermasalahkan, tidak masalah lah. Minggu kan ada lagi, Kamis kan ada lagi. Maka mustahil saudara bisa memperhatikan rohani saudara setiap hari. Jadi soalnya mari belajar perhatikan hidup rohani kita itu. Ya. Dalam tiap-tiap ibadah kita benar-benar pakai kesempatan itu sebaik-baiknya untuk apa? Untuk meraih janji Tuhan, untuk menerima janji Tuhan dan untuk meraihnya dengan iman kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita ini tidak beribadah, tidak kita persoalkan, maka persoalan kita pun ketika kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan juga ngomong, emang adalah ini. Ya. Kenapa? Karena masalahnya Tuhan. Ibadah itu adalah masalahnya Tuhan. Kebutuhan kita sebenarnya, tetapi itu masalahnya Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ya. Dengan rajin beribadah, dengan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita tidak pernah mempersoalkan kita ibadah atau tidak, itu sudah masalah. Yang penting gue kan somanan. Ibadahnya seperti itu. Misalkan seperti itu. Maka seperti itu tadi Tuhan akan ngomong, memang Tuhan mikirin kalau kita menghadapi masalah. Amin. Oleh kanan kiri yang rajin ibadah ya. Rajin ibadah ya. Perhatikan hidup rohani melalui rajin ibadah. Karena itu adalah masalahnya. Itu adalah urusan Tuhan. Tetapi mari kita jadikan urusannya Tuhan, kita jadikan masalahnya Tuhan itu masalah kita, sehingga masalah kita pada waktunya juga akan menjadi masalahnya